sekali lagi kalau kita ngomong sea glider itu ada macam-macam urusannya tetapi terkait militer yang pasti bagaimana dia bisa mendeteksi semua kemungkinan ISR, intelligence reconnaissance-nya gitu. Nah, yang paling penting gini Mbak ya, dalam perang modern itu yang paling penting adalah intelijen. Siapapun yang mendapatkan data pertama itu yang dia akan memenang perang atau memenangkan pertarungannya. Nah, salah satu fungsi dari sea glider, salah satu saya nggak bilang semua, adalah fungsi intelijen. Itu kenapa menurut saya kita itu kalau ditanya mesti apa, kita coba garis bawahi bahwa dengan ancaman Indo-Pasifik yang tadi saya ceritakan, bukan cuma dari laut, kita mesti menetapkan apa yang disebut early detection superiority. Apa itu early detection superiority? Kita mesti punya hal utama seperti sonar network, ya kan? Punya flying radar atau AWACS, ya kan? Punya satellite imagery, ya kan? Kenapa? Karena kita memang sudah menghadapi perang yang lawan kita melakukan itu. Jadi kita itu sudah tidak boleh sebenarnya meyakini diri sendiri kita mampu melakukan ini semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena negara sekuat Amerika saja, sekuat Australia saja gitu kan, aliansinya itu punya early detection superiority yang bersifat kerjasama gitu. Integrasi ada antara MQ-40 Triton, antara Global Hawk, antara Poseidon gitu. Dan lain sebagainya bisa banyak lah. Nah Indonesia ini nggak mungkin menurut saya mempertahankan, ini yang berkali-kali saya bilang, apa betul kita mau non-alignment terus? Apa betul kebijakan luar negeri kita itu non-alignment? Monggo, boleh saja, tapi it's very, Yang perlu very, very disiapkan oleh expensive. negara kita Indonesia untuk mungkin menghadapi ke depannya terkait dengan kemungkinan adanya pencurian data melalui sea glider dan juga alat-alat teknologi yang lebih canggih ke depannya. Kalau kita berbicara apa yang perlu dipersiapkan Indonesia, yang kita perlu siapkan adalah kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung militer yang sepadan untuk menghadapi lawan-lawannya gitu. Tadi saya sebutkan satu, early detection superiority, ya kan? Apakah kita kemudian mampu punya SOSUS, punya satellite imagery, kemudian punya radar yang sesuai. Kemudian kedua kita mesti punya offensive passive maritime defense. Apa itu? Ketika mereka boleh kumpulkan intelijen, habis intelijen mereka akan melakukan sebuah tindakan. Nah, kita punya sistem resilience atau ketahanan yang kuat untuk menghadapi itu. Apakah sesuai dengan misalnya apa yang dibuat oleh striking force-nya Amerika atau striking force-nya China atau striking force-nya Australia misalnya? Kita bisa nggak angkatan lautnya kemudian menyesuaikan dengan itu? Itu namanya offensive passive maritime defense dalam konsep saya. Yaitu tadi menjadi jelas Navy yang bergerak di kedaulatan, di kawasan atau di dua samudra seperti permintaan presiden saat mengedepankan nawacita gitu. Nah yang terakhir adalah kita harus mengedepankan active maritime defense. Apa itu active maritime defense? Memberikan serangan kepada pangkalan lawan. Misalnya nih, tiba-tiba ketahuan si glider ini, oh ternyata yang deploy adalah negara X. Ya sudah, kita harus bisa memberikan serangan ke negara X. Oh kamu sudah memasuki wilayah saya, melakukan kegiatan tanpa izin di negara saya, di bawah laut saya dan lain-lain. Tapi active maritime defense itu, waduh itu berarti ideal forces daripada seluruh kekuatan laut, darat, dan udara kita gitu. Sekali lagi jadi yang kita perlukan itu kebijakan. Kedua, menurut saya pemahaman presiden pun harus jelas ya. Saya kok melihat PR pertahanan kita tuh masih sangat banyak, Mbak. Sangat banyak. Apalagi kalau presiden betul-betul ingin mewujudkan negara poros maritim dunia dan dirgantara dunia gitu kan. Nah, buat saya agak mengherankan presiden kemudian memberikan tugas kepada Menhan misalnya tentang food security yang tugasnya menyiapkan pertanian dan lain-lain. Padahal tugas Kementerian Pertahanan pun sudah sangat complicated gitu. Nah, ini akan membawa kepada, sekali lagi saya hanya bertanya kenapa presiden memberikan itu kepada Menhan, tapi juga saya memberikan solusi. Kalau memang presiden menganggap Menhan harus mengerjakan juga urusan Mentan, maka pengguna anggaran pertahanan sebaiknya juga diturunkan kepada kepada Panglima TNI. Kenapa demikian? Karena Panglima ini menjadi penting, ini menjadi sangat penting, Mbak. Karena pengguna anggaran itu sekarang hanya di Kementerian Pertahanan. Kalau pengguna anggaran ada di Panglima TNI, maka Panglima TNI bisa berkolaborasi langsung dengan Kasal, Kasat, Kaso. Ada ancaman ini nih, Indo-Pasifik akan begini, Laut Cina Selatan akan begitu, di Indian Ocean akan seperti ini, dan dia langsung akan mendapat masukan dari ketiga kepala staf apa yang dia harus beli. Jadi pengguna anggarannya adalah di Panglima TNI, sehingga kemudian dia bisa memberikan anggaran kepada KPA-KPA itu. Itu yang harus diwujudkan kalau sekali lagi Menteri Pertahanan diberi tugas-tugas lain oleh Presiden gitu. Karena menurut saya sebagai Menteri Pertahanan tugasnya sudah banyak banget dengan hal yang banyak kita belum siapkan. Oke.